Terima kasih Tuhan. Kami mau ibadah. Kami minta hadirat-Mu dalam ruangan ini tetap tinggal menyertai kami. Dalam nama Yesus. Yorolaini, Yorolaini, Jesus, Yorolaini. Pengen hadirat Tuhan dalam ruangan ini. Rasa haus dan lapar akan Tuhan. Akan mengundang hadirat kembali. Siapa yang pingin ketemu Tuhan, ngalami Tuhan secara pribadi? Selama ini mungkin kenal Tuhannya hanya lewat kata pendeta, lewat ibadah. Tapi Bapak Ibu ketika mengalami Tuhan, hidupmu pasti berubah. Nggak mungkin hidupmu nggak berubah. Kalau mau kenal Tuhan, ngalami Tuhan, hidupmu pasti berubah. Masa depanmu pun pasti berubah. Nggak mungkin nggak berubah. Ingat, Saulus kerjanya nganiaya orang Kristen, dikejar orang itu. Tapi ketika di jalan menuju Damsik, ketemu Tuhan, ngalami Tuhan, hidupnya berubah. Kalau kau hari ini cari Tuhan sungguh-sungguh, keluar dari tempat ini, hidupmu pasti berubah. Amin. Miliki rasa haus dan lapar, ingin kenal Tuhan, ingin ngalami Tuhan. Jangan kenal Tuhan kata pendeta, percuma sia-sia. Alami Tuhan secara pribadi setiap hari bersama Tuhan. Itu akan membuat masa depanmu berubah, berbeda. Bapak-bapak yang terkasih, kalau hari ini sampai kita hari ini duduk di tempat ini dan tidak kekurangan satu apapun, itu bukti penyertaan Tuhan. Dan Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk dengar firman, berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran untuk menikmati Tuhan, ngalamin Tuhan. Amin. Tutup matamu. Jesus, mulai fokus sama Tuhan. Oh Jesus, alamak sana matamu. Diberkati kau Tuhan dengan pujian kami. Dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Haleluya. Haleluya. Nikmatin Tuhan. Haleluya. 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 Nikmatin Tuhan. Aku berdoa urapan itu mengalir dari ujung-ujung. Marah nama sini Haleluya. Haleluya. Bangkit berdiri sama-sama, sembah Dia. Suaramu sembah Dia. Haleluya.
hadirat. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus. Mana masih. Aku berdoa pengurapan itu turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang dalam ruangan ini. Jesus name. Sebab Kau mulia. Nikmatin Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan, sembah Dia. Dia akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Kau mulia. Di tempat ini Tuhan, Engkau disembah dan Engkau ditinggikan dalam ruangan ini. Nikmatin Tuhan, nikmatin Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Jesus.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kehadiran-Mu semakin nyata dalam ruangan ini Tuhan. Buat kehadiran-Mu semakin nyata, menjamah kami tanpa terkecuali. Jesus name, Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Amin. Gimana, ngerasain apa? Ngerasain Tuhan datang apa enggak? Atau biasa saja? Enak apa tidak? Nyembah Tuhan itu enak apa enggak? Lebih enak nyembah diri sendiri atau lebih enak nyembah Tuhan? Tapi pada kenyataannya banyak orang lebih suka nyembah diri sendiri. Egonya yang disembah, sakit hatinya yang disembah, amarahnya yang mengontrol dan mengendalikan, sehingga orang susah mau kenal Tuhan, mencari Tuhan susah. Saya ini hamba Tuhan kalau ngomong keras sekali, karena banyak orang ngaku Kristen kelakuannya nggak seperti orang Kristen, persis seperti orang dunia, nggak kenal Tuhan. Apa bedanya kita jadi orang Kristen kalau kelakuan kita sama seperti orang dunia? Nggak jauh beda. Yang membuat kita percaya Yesus itu harusnya yang bisa orang lihat itu adalah karakter dan kelakuan kita. Itu yang orang bisa tel dengan kacamata, tanpa pakai kacamata rohani pun bisa lihat kelakuan kita yang harus berubah. Sikap kita harus berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Orang Kristen itu bukan agamanya, bukan KTP-nya, tapi kelakuanmu, sikapmu, perbuatanmu, tindakanmu, ucapanmu. Dan hari ini Tuhan mau kita semakin hari semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Katakan serupa segambar dengan Tuhan. Bisa diringin. Amin. Tujuan Tuhan panggil kita bukan hanya sekedar bisa makan, bisa nikah, bisa cukupin kehidupan, ngumpulin harta kekayaan, bukan hanya sekedar itu. Yang pertama kali Tuhan mau ubah kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karakternya, kelakuannya, sikapnya, dan perbuatannya. Amin. Kata Kristen pertama kali di Alkitab itu ditulis pertama kali disebut di kota Antioquia. Kristen artinya itu pengikut Kristus, ngikutin gaya hidupnya Yesus, bukan agama. Agama itu yang bikin manusia, usaha manusia untuk pengen kenal Tuhan tapi tidak pernah ketemu Tuhan. Tapi kekristenan adalah Tuhan yang mencari bapak, ibu, bapak semua yang di luar ini loh, supaya hidupmu diubahkan. Amin. Di Matius pasal yang ke-16, mulai ayat yang kedua, tiga bisa ditampil. Matius (16). Kami bait-Mu memuja-Mu. Nanti Bapak Ibu nyembah di kamar, di kamar. Alami Tuhan secara pribadi. Bisa hari ini sendirian, nggak ada yang besuk, nggak ada yang nengokin. Tahu nggak Bapak Ibu? Tuhan selalu ada di samping. Yesus sebelum naik surga dikirim Rohnya menemani kita. Dia tidak hanya menemani kita, dia di samping kita. Dia menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Setiap hari Tuhan ada. Kelihatannya Bapak Ibu melakukan aktivitas apapun juga yang orang nggak lihat, tetapi Tuhan hadir di setiap langkahmu, setiap keputusanmu, setiap hidupmu. Tuhan ada. Semakin kau nyembah Tuhan, semakin hari semakin bergaul dengan Tuhan, semakin hari bergaul dengan Tuhan, sungguh-sungguh ingin kenal Tuhan. Hidupmu semakin hari semakin ngerasain Tuhan. Berubah, karaktermu berubah, sikapmu berubah, tindakanmu berubah. Amin. Pasti itu. Di Matius pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-24 mulai. Ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku. Bukan kita hari pengikutnya Yesus sampai duduk di sini ikut ibadah, percaya Tuhan,
Tuhan sudah masuk dalam hatimu dan kau percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Raja. Kau percaya Tuhan sampai hari ini. Yesus sebagai Tuhan dan Raja yang memerintah hidupmu. Amin. Amin. Oh, barang siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Sangkal diri. Jadi semua perbuatan jahat, tindakan jahat, pikiran jahat yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan harus disangkali. Makanya orang itu harus komitmen dengan Tuhan. Tidak bisa main-main ikut Tuhan itu. Lu sampai hari ini Bapak Ibu, Bapak-bapak tinggal di tempat ini, itu Tuhan punya rencana dan maksud tuh. Surga campur tangan atas kehidupanmu sampai hari ini. Dan Tuhan punya tujuan. Dan tujuannya menurut Alkitab, rancangannya adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan. Itu kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Amin. Masih ada pengharapan Bapak-bapak. Ada masa depan penuh pengharapan. Kau tinggal bersama Tuhan, masa depanmu penuh pengharapan. Jangan pernah putus asa. Kalau Bapak Ibu kenal Tuhan secara pribadi di kamar doamu, kenal Tuhan itu bukan dengar ibadah seperti ini. Ini perayaan selebriti. Tapi setiap hari kau harus mengalami Tuhan di kamar doamu sendiri, berdoa sembah Tuhan sendiri. Alami Tuhan, selidikin dulu firman ini lo, dibaca, selidikin. Ini bukan pajangan nih. Kalau hidupmu ingin berkenan di hadapan Tuhan, baca, renung, kenali Tuhan secara pribadi. Kita nggak tahu Tuhan perpanjang umur kita sampai kapan. Beberapa bulan yang lalu lebih mengerikan kondisinya di luaran sana. Teman-teman dekat kita itu dipanggil Tuhan mendadak, banyak sekali, bahkan ratusan, bahkan ribuan. Kalau sampai hari ini kita masih bisa makan babi yang tadi enak, kita makan Pak, betul Pak, dan masih bisa duduk, dengar, bisa nyembah Tuhan belum selesai. Amin. Katakan Tuhan belum selesai. Yang kenceng nanti makan setelah ini. Tuhan belum selesai dengan hidup saya. Amin. Tuhan masih punya acara, punya tujuan yang harus digenapi melalui hidup Bapak Ibu. Kalau engkau responi hari ini, engkau cari Tuhan sungguh-sungguh, kenalin Tuhan di kamarmu, kan lebih banyak waktu nyembah Tuhan sebenarnya di kamar kita. Selidikin firman, denger nggak bisa, baca firman, denger firman. Kalau ada ibadah seperti ini, pasti tambah hari, hidupmu pasti berubah. Orang yang mau ngikut Tuhan itu harus sangkal diri. Semua yang jahat, yang busuk, yang masih ada tinggal dalam hati kita, kita sangkalin. Hari ini yang masih kepahitan, benci, dendam, jengkel sama orang lain, kesel sama orang lain, ada? Banyak. Dengerin baik-baik. Di 1 Yohanes 3 yang ke-15, kalau engkau masih simpan kepahitan, benci dan dendam, engkau belum sangkal diri. Barang siapa membenci sesamanya, 1 Yohanes pasal yang ketiga 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang nggak perlu pakai sianida, nggak perlu pakai parang, nggak perlu pakai pistol, cukup benci. Kita kok benci itu karena apa? Kita pernah disakitin, dilukai, difitnah, dituduh, diperlakukan buruk orang lain, kita nggak terima. Terus kalau kita ingat-ingat dia, kita ingin marah. Ngerti sampai sini? Dengerin baik-baik. Kalau masih simpen sakit hati, benci sama orang, berarti kan lanjut terus, pajang terus saya. Adalah seorang pemburu manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pemburu yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Terus, jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak yang terkasih, kalau kau masih simpen kesel sama orang nggak bisa mengampuni, Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Bapamu di surga tidak akan mengampuni kamu. Percuma jadi orang Kristen kalau itu masih jengkel, masih simpen benci, masih simpen marah. Percuma dan sia-sia. Toh ujungnya nanti juga tidak akan masuk dalam kekekalan. Tapi hari ini engkau mesti ambil keputusan untuk belajar melupakan masa lalumu dan hidup di dalam Tuhan, mengampuni orang yang pernah menjengkelkan hidupmu. Izinkan Tuhan, beri waktu Tuhan. Kalau engkau masih kesel dan
benci dan jengkel, tak mau mengampuni, Tuhan gak akan kerja atas itu. Tapi waktu kamu belajar mengampuni, memberikan pengampunan, kamu beri waktu Tuhan, Tuhan sendiri akan bekerja. Amin Pak. Tuhan akan bekerja. Apapun, orang mau jahatin kamu, orang fitnah kamu, orang tuduh kamu, perlakuan buruk sama kamu, hari ini ambil keputusan untuk mengampuni. Ampuni, ingat-ingat, doain, ampuni. Kalau orang dunia, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Setelah kita ikut Tuhan, doain, berkati. Justru Tuhan akan campur tangan atas hidup. Justru Tuhan akan melakukan hal yang ajaib. Sekarang buka di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 mulai. Ayat 14 mulai. Tadi saya sudah tulis di handphone banyak ayat, ternyata nggak boleh bawa masuk, jadi saya siapin. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, apa? Baca coba bareng-bareng sama saya. Kamu berarti katakan, Bapakmu yang di surga. Kalau kita mengampuni, Bapak yang di surga ngampuni. Lanjut ayatnya, selanjutnya apa? Perhatikan baik-baik. Jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Kira-kira dibuang kemana kalau mati kalau nggak diampuni Tuhan? Ke lautan berelang. Jangan dipikir surga dan neraka itu hanya kiasan, itu khayalannya para pendeta, bukan, itu real nyata. Kalau kita nggak mau bersihin, beresin hati kita di hadapan Tuhan, kamu nggak akan mati dalam kehidupan yang kekal, tapi kamu mati dalam kematian yang kekal. Masuk ke Hades, dunia orang mati. Nah, kita kan nggak tahu umur kita sampai kapan. Lebih baik kita beresin hati kita. Kalau sampai hari ini masih dipercayakan hidup sehat, tidak kekurangan satu apapun, ya harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi kalau salib sangkal diri, matiin dagingmu, hawa nafsumu, kemaumu dan kehendakmu. Real ikut Tuhan itu harus benar-benar sungguh-sungguh. Bukan mainan, bukan ibadah-ibadah minggu-mingguan, ibadah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tapi hidupmu setiap hari harus mencerminkan kehidupan seperti Yesus Kristus Tuhan. Kalau tidak, kamu bisa nipu Tuhan loh. Kristen agamanya, kelakuannya nggak mencerminkan kekristenan. KTP-nya Kristen, kamu bisa nipu orang lain, kamu nipu Tuhan, dan kamu nipu diri sendiri. Terus pikir Tuhan bisa ditipu? Amin. Hah? Tuhan bisa ditipu dengan sikap kita yang kelihatannya rohani, pada nyatanya kelakuan kita dalam mencerminkan kehidupan Tuhan. Loh, kalau kita ini benar-benar datang ke ibadah di tempat ini loh, hidup ini nih, nggak bisa dikompromikan ini. Jangan main-main dengan kehidupan kekristenan, dipikir mainan, pikir seperti ibadah biasa begitu saja. Hidupin, lakuin. Hidupmu akan mengalami perubahan. Masa depanmu masih ada pengharapan. Hari ini yang masih simpen kepahitan, benci dan jengkel, dengerin baik-baik. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Toh, kalau kita simpen jengkel dan benci itu tidak akan mengerjakan apa-apa dalam kehidupan. Bikin sakit, ngeluh, migrain, kesel, encok, rematik, pegelinu dan lain sebagainya loh. Percuma kita benci orang lain nggak mikirin kita kok. Ngerti nggak? Di kitab Amsal, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Kenapa kok bisa sakit hati? Kita pengen orang lain memperlakukan seperti yang kita mau, ternyata kita nggak dapat perlakuan itu, akhirnya kita marah, kita nggak terima, kita pengen balas dendam. Nggak ada gunanya, percuma sia-sia. Ngapain kita mikirin orang yang nggak mikirin kita? Amen? Jangan mikirin orang yang mikirin kamu. Pikirin Tuhan yang selalu mikirin hidup. Bangun keintimanmu dengan Tuhan mulai hari. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, nanti kalau udah keluar, hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya kalau di tempat ini dengar firman, belajar firman, lebih banyak waktu harusnya dipakai untuk banyak berdoa cari Tuhan. Cari Tuhan, waktumu lebih banyak di sini. Nanti waktu kamu keluar di sana udah prepare, udah siapkan. Mata Tuhan hari ini menjelajah ke seluruh bumi, kata kitab Tawarik jelaskan. Menjelajah seluruh bumi, mencari orang-orang yang bersungguh hati. Ada nggak di tempat? Kalau didapati orang itu sungguh-sungguh hati, bersungguh hati, Tuhan akan limpahi kekuatan, kuasa, otoritas. Kita tuh butuh Tuhan. Bahkan ngambil keputusan untuk beli sabun perlu tanya Tuhan kok. Kalau enggak nanti belasuk, rusak, hancur. Bisnis pun kita mesti tanya Tuhan, ini benar apa enggak? Kalau enggak benar jangan dilakukan. Ujungnya kita akan tanggung loh. Kita sendiri akan bayar harganya. Dari semua tindakan kita yang kita lakukan setiap hari, perkataan, pikiran, dan tindakan suatu hari itu akan mulai.
entah itu hal yang baik ataupun itu hal yang jahat. Bukankah kita harus melakukan hal yang baik supaya kita menikmati sesuatu yang baik di masa yang akan datang, supaya kita juga pasti berkenan dan hidup dalam kekekalan. Amin. Hidup harus berbeda. Jangan menjadi sama seperti orang lain. Kalau kamu ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Pikul salib, sangkal dirimu, matiin daging, komitmen sama Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Ini saya berdoa, Bapak, engkau mengalami Tuhan secara pribadi dan hidupmu diubahkan. Hidupmu pasti berubah. Percuma udah bayar harga mahal di tempat ini bertahun-tahun, pulang kelakuannya lebih jahat. Buat apa? Harus lebih baik. Katakan amin. Keluar dari sini, orang bisa melihat kemuliaan yang semakin nyata dalam hidup. Haleluya. Tepuk tangan nanggung. Di 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, coba buka. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tahu Bapak yang terkasih, kita ini adalah tempat tinggalnya Tuhan. Kalau engkau undang Yesus masuk dalam hatimu, Tuhan berikan roh yang baru. Di Yesaya 36 ayat 25 26 pasal sebut, pasal buka. Yesaya 36 ayat 25 sampai 27. Ketika kau undang Yesus masuk dalam hatimu, Tuhan berikan roh yang baru. Kan Tuhan tinggal dalam diri kita kan? Percaya nggak? Di dalam dirimu ada Tuhan. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di manusia rohmu itu yang sudah diperbarui. Manusia rohmu yang sudah diperbarui jadi tempat tinggalnya Tuhan. Makanya kita ini adalah baitnya Tuhan. Sadarkan bahwa Tuhan dalam dirimu. Sekarang mulai sadari. Tidak tahu kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Tahu roh Allah itu roh yang menciptakan di Kejadian pasal yang pertama melayang-layang di atas permukaan, melayang-layang ikut dalam penciptaan yang begitu powerful dan berkuasa. Bayangin, kalau roh Allah tinggal di dalam kita, harusnya hidupmu berkuasa berarti. Harusnya powerful, harusnya dahsyat, harusnya berubah. Perhatikan, lanjut. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Katakan, saya adalah bait Allah. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah dan jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Terus 18. Karena roh Allah tinggal di dalam kita. Karena roh Allah tinggal di dalam kita, Tuhan menyertaimu. Tambah hari hidup kita itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi orang itu bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi orang itu bisa melihat kemuliaan tanpa terselubung. Orang bisa terang-terangan melihat kemuliaan Tuhan yang menyertai hidup kita tanpa terselubung. Harusnya orang bisa melihat karaktermu berubah, sikapmu berubah mulai hari ini. Saya berdoa nanti kamu keluar dari sini, kamu harus menjadi orang yang berbeda. Karena kamu udah bayar harga mahal di tempat ini. Bayaran mahal sama Tuhan. Harus berubah keluar. Jangan malah menjadi lebih jahat. Jangan menjadi lebih picik. Harusnya menjadi orang yang berbeda. Hari ini dipersiapkan di tempat itu, diajar itu hidup benar seperti yang dia mau. Amin. Harus berubah. Katakan, saya harus berubah. Gak boleh sama lagi. Saya sudah lupakan dosa saya di masa lalu. Saya sudah minta ampun sama Tuhan. Bapak Ibu, kita semua, saya pun juga banyak melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Makanya kita perlu setiap hari datang kepada Tuhan. Kalau kita datang setiap hari kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Barang siapa mengaku dosa, ia adalah setia dan adil, mengampuni dosa kita kok. Menguduskan kita loh. Kita yang berdosa, bikin kesalahan yang bejat, yang rusak, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan posisi kita waktu kita minta ampun, kudus suci seperti Tuhan. Nah setelah itu, setelah kita minta ampun, ya jangan bikin dosa lagi. Ambil keputusan untuk berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Hari ini kita hidup dalam kesucian, besok hidup dalam kesucian, besok dalam kekudusan. Hari ini berjalan dalam kejujuran, besok berjalan dalam kejujuran, besok dalam kejujuran lagi. Bukankah semakin hari hidup kita semakin diubahkan Tuhan? Amin. Harusnya.
kehidupan kekristenan yang sehat itu seperti itu. Tiap hari tambah berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Harus bayarnya mahal, makanya perlu pikul salib sangkal diri. Matiin daging, matiin hawa nafsumu, matiin emosimu, matiin egomu, ngikut Tuhan, cinta Tuhan, kasih Tuhan, berjalan sama Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan, nggak main-main lagi. Saya berdoa benar-benar setelah Bapak Ibu keluar, Ibu Bapak ini keluar dari tempat ini, hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Orang bisa melihat sesuatu yang berbeda. Benar ya, dia ternyata setelah bayar harga mahal dia ikut Tuhan, karakternya berubah. Kalau kita berubah, ambil keputusan dari hari ini berubah, kamu keluar jadi berkat bagi banyak orang. Tahu gak kenapa orang itu mencari orang yang bisa dipercaya? Betul Pak? Untuk ngelola bisnis, keuangan yang gede, untuk dapat dipercayakan uang yang gede harus bisa dipercaya. Kalau nggak dipercaya nanti nipu ya. Itu dimulai dari mana? Karakter yang di dalam ini mesti dirubah dulu. Bagaimana mungkin nanti keluar dari sini orang bisa percaya sama bapak ini kalau karaktermu sama seperti yang tahun-tahun yang lalu? Harus berubah. Harus berubah, ambil komitmen dengan Tuhan. Kalau engkau bisa percaya, dipercaya Tuhan, orang lain juga akan percaya loh sama kamu. Amin. Kalau kita ini mau benar-benar mau dipercaya orang lain, setelah keluar dari sini bisa dapat pekerjaan, mungkin dapat bisnis, dapat usaha atau apapun juga, dan orang lain percaya sama kita. Ya kan orang lihat karakter kita, ngelihat kelakuan kita, ngelihat rekam jejak kita, bisa dipercaya Tuhan apa enggak? Kalau kita hari ini bisa dipercaya Tuhan, komitmen sama Tuhan, nanti Tuhan akan buka jalan sama hidupmu. Amin. Mulai hari ini ambil komitmen sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Pikul salib sangkal diri. Orang ikut Tuhan, mikul salib sangkal diri, matiin daging dan hawa nafsu. Cari Tuhan, kenali Tuhan, hidupmu pasti berubah. Hari ini engkau bukan siapa-siapa di tempat ini, tapi kalau engkau ada Tuhan menyertai hidupmu, berjalan denganmu setiap hari, engkau cari Tuhan sungguh-sungguh, kenalin Tuhan, pengen kenal Tuhan, engkau sembah dalam hidupmu. Suatu hari Tuhan akan memunculkan hikmat, pengertian, dan kuasa, urapan, dan otoritas itu mengalir dalam hidupmu. Baru Tuhan akan promosikan hidupmu. Amin. Lu hari ini, saya baru umur 45 tahun. Saya udah gak pingin apa-apa, yang saya kejar hanya pingin berkenan di hadapan Tuhan. Tetap saya bekerja, saya lakukan aktivitas tanggung jawab, ngurusin biayain keluarga saya. Saya bekerja, saya punya usaha, saya lakukan. Tapi di sisi lain saya cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya hanya pingin kenal Tuhan. Saya pingin kalau didapatin, tiba-tiba dipanggil Tuhan, saya jadi orang yang berkenan. Jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Lah orang yang berkenan itu kan bukan mulutnya aja, sikap dan perbuatan kan harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Betul apa enggak? Buat apa kita jadi orang Kristen yang agama Kristen, KTP-nya Kristen, tapi kelakuannya persis sama orang yang nggak kenal Tuhan? Kan sia-sia belaka. Hari ini ada yang lebih senior umurmu, harusnya semakin hari semakin cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Yang muda pun juga sama. Dedikasikan hidupmu sama Tuhan hari ini. Nggak ada banyak kegiatan kan di sini. Lebih baik duduk diam di kaki Tuhan, nyembah Tuhan. Aku sembah. Kau bisa datang di kamarmu sendiri dan menyembah. Aku sembah. Kau bisa tutup matamu dan menyembah Tuhan. Tuhan, aku ingin kenal Engkau. Aku ingin ngalami Engkau. Aku tahu kalau aku ngalami Engkau, hidupku pasti berubah. Masa depanku berubah. Aku ingin buat Engkau bangga dengan hidupku Tuhan. Ngomong sama Tuhan begitu. Duduk diam di kaki Tuhan, bilang, aku sembah. Yesus, aku ingin kenal Engkau. Kau tilik sampai kedalaman batinku. Mulai hari ini aku komitmen mencintaimu dan mengasihimu. Setiap hari lakukan di kamar doamu. Sejam, 2 jam. Tiap hari lakukan. Keluar dari tempat itu menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi orang Kristen yang punya kuasa dan otoritas. Orang kalau kenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, karakternya mesti berubah. Orang kalau nyembah Tuhan, karakternya berubah. Yang pertama menikmati karaktermu nanti. Yang sudah diubah Tuhan adalah orang yang paling dekat dengan kamu, adalah pasangan hidupmu kalau masih ada pasangan. Keluargamu akan menikmati Tuhan melalui hidupmu. Orang lain bisa menikmati Tuhan melalui hidupmu. Dimulai komitmen hari ini.
apalagi yang umurnya di atas 60 tahun, ini lebih banyak nyembah Tuhan, nyenengin Tuhan. Apalagi yang lebih muda, masa depanmu masih panjang, cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan bisa lakukan hal-hal yang besar, yang melebihi apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan. Tuhan sanggup lakukan itu. Bisa saja dari tempat ini lahir nanti para pengusaha yang hebat, bahkan jadi hamba Tuhan yang luar biasa, jadi politikus yang luar biasa dipakai Tuhan. Bisa. Tuhan sanggup mengubahkannya. Tuhan mempersiapkan masa depanmu penuh pengharapan. Hanya kalau kita mau nempel sama Tuhan yang punya pengharapan masa depan, kalau kita mau nempel sama yang punya kekuatan, yang pegang hidup kita, yang pegang masa depan, hidup pasti punya masa depan, masih ada pengharapan hari ini. Dan Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan belum selesai dengan hidup. Katakan, Tuhan belum selesai dengan hidup saya. Tuhan akan persiapkan sesuatu yang besar di hidupmu di masa yang akan datang. Yang tahu siapa engkau. Keputusanmu hari ini akan menentukan masa depanmu seperti apa. Keputusanmu hari ini akan menentukan masa depanmu seperti apa. Lu, saya ini hamba Tuhan bukannya sekedar pinter khotbah. Saya lakukan. Kalau Tuhan sanggup tolong saya, kalau Tuhan sanggup promosi saya, Tuhan yang sama yang bawa Bapak sembah ini bukan melakukan yang sama. Amin. Keputusan hari ini akan menentukan masa depanmu bersama Tuhan. Amin. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan akan ubahkan itu. Hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanmu, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadirat-Mu ku datang, bersembalang lagu. Sekarang buka matamu baik-baik. Buka matamu baik-baik. Hanya di dalam hadirat Tuhan hidupmu pasti berubah. Kalau engkau hari ini nggak mau kenal Tuhan, hidupmu pasti babak belur, stres, panik, kacau, nggak punya pengharapan, nggak punya masa depan. Tapi kalau engkau mau cari Tuhan sungguh-sungguh, kau kenali hadirat Tuhan, hidupmu pasti berubah. Kalau hidupmu pasti berubah, kelakuanmu berubah, gaya ngomongmu berubah, sikapmu berubah, semuanya berubah. Dan hidupmu akan menyatakan kemuliaannya, menyatakan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak, Bapak Ibu, Bapak yang sekasih, dengerin baik-baik ya. Hidup kita itu harusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan, harusnya mencerminkan kemuliaan. Dan itu perlu proses step by step. Makanya tadi perlu pikul salib sangkal diri. Dan semakin kamu nempel sama Tuhan, ambil komitmen dengan Tuhan, cintai Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, hidupmu pasti berubah, masa depanmu pasti berubah. Amin. Diberkati. Katakan aha. Bangkit berdiri sama-sama. Sebab Engkau mulia, tutup matamu sembah Dia, dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta, dan yang